bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Surat Yudas 24 dan 25. Selamat malam, happy Sabat. Happy Sabbath, everyone. Can you hear me? You can hear Yes, me? Apelani, we Okay. can hear you. Ah, good. Is it loud and clear? It's loud and clear. Okay. Yes. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan webinar kita. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan selamat hari Sabat kepada semua peserta yang sudah hadir, dan sekali lagi terima kasih karena boleh bergabung bersama kita di KMC Webinar. Dan malam hari ini, di malam Sabat ini, kita akan mengikuti webinar dengan materi yang sangat menarik. Karena itu mari kita memulaikannya dengan lagu pujian. Lagu pujian kita akan nyanyikan bersama, kita akan ikuti dari lagu Sion edisi lengkap halaman 12, Nyanyikanlah Kidung yang Baru. Nyanyikanlah Kidung yang Baru, lagu Sion edisi lengkap halaman 12. Kita akan ikuti bersama. Nyanyikanlah kidung yang baru, ajaiblah ciptaannya, kasih sayangnya yang menyentuh, marilah puji namanya, yang menyatakan keselamatan dan diakui manusia. Pada dunia dah diungkapkan kebenarannya yang bakal, dengan suara musik yang indah, nyanyilah dengan gembira,
kemuliaan-Nya. Adil dan benar Engkau Allah yang bawa damai ke dunia. Baiklah, untuk memulaikan webinar kita untuk doa buka, kami minta kesediaan Sir Glenn Rumalak untuk pimpin dalam doa buka. Baik, saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada malam Sabat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan mengikuti satu pelajaran webinar yang akan kami ikuti sehubungan dengan pengaruh musik terhadap otak karunia yang Tuhan telah berikan untuk kami, sehingga kami dapat mengerti dan memilih musik yang tepat. Kami berdoa untuk narasumber pada malam hari ini, kami yang akan menyampaikan pelajaran, biarlah Tuhan berkati agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan hikmat yang Tuhan karuniakan padanya, sehingga pelajaran ini akan menjadi suatu berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberkati seluruh tim yang terlibat dalam menyelenggarakan ini, biarlah berkat surga menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Sir Glenn yang telah membawakan doa buka. Untuk itu saat ini kita akan memulai dengan perkenalan pembicara. Untuk perkenalan pembicara pada saat ini akan disampaikan oleh Dr. Lori Simatupang. Dr. Lori Simatupang adalah owner dari Yayasan KMC Kalimantan Missionary Center yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Kami persilahkan, dokter. Hello. Good evening, everybody. Okay, good evening. Maybe I could ask Sir Andy to translate for me also. I would like to welcome everybody to this Vespers program. Saya ingin menyambut dan memberikan selamat malam dan salam untuk semua kita yang boleh hadir di acara Vesper pada malam hari ini. Yes, and I'd like also to thank my Ate Lani, or we in the Philippines, when you say Ate, it's we consider her to be our older sister. Dan saya ingin juga menyapa untuk Ate Lani. Kalau di Filipina kami panggilan untuk kakak itu adalah dengan sebutan Ate. Okay, she's a very, very dear friend to me who has been very, I could say, a dependable person. Saya melihat bahwa Guru Lani ini merupakan sahabat baik saya, dan dia adalah seorang yang sangat-sangat berketetapan hati dan mandiri. Yeah, dependable. Yeah, I could trust her. Saya sangat bisa bergantung kepada beliau. Yes. There was a situation that happened before when I was staying in the Philippines, and I was able to reach out to her, and she really was able to help me out. Saya masih ingat ada kejadian waktu saya berada di Filipina, saya menghadapi masalah dan saya minta tolong kepada Guru Lani dan beliau dapat membantu saya. Okay, that's for the short introduction about
my relationship with Atilani, and she was also my older sister when I was when I was in high school at Baesa Adventist Academy before. Dan itulah sedikit perkenalan hubungan antara Guru Lani dan juga saya. Dan beliau juga adalah kakak saya pada saat saya bersekolah di Baesa Adventist School. Yes, okay. So to introduce her further, Untuk memberikan perkenalan lebih lanjut, Mrs. Lailani Georbe Rilioma is the eldest among 3 siblings of Mr. and Mrs. Jose P. Orbe Sr. jadi Ibu Leilani Gay Orbe Riloma adalah anak tertua dari 3 bersaudara dari ayah dan ibunya Bapak Ibu Jose P. Orbe. Yeah, her father is also a pastor, right? Atilani, your father is a pastor? No, sorry. I thought your dad was a pastor. Okay. Ya, So, saya pikir ayahnya adalah seorang pendeta, bukan. okay, yeah. But her brother is a pastor. And Tetapi saudara laki-lakinya adalah seorang pendeta. And her husband is also a pastor. Dan suami daripada Guru Lani juga adalah seorang pendeta. Yeah, she finished her Bachelor of Secondary Education major in music at the Adventist University of the Philippines in 1992. Beliau menyelesaikan sarjananya dalam major di dalam musik di AUP ya, Adventist University of Philippines tahun 92. And her high school education was spent in Baesa Adventist Academy in Caloocan City in 1987. Dan menyelesaikan sekolah menengah atas di Baesa Adventist Academy ya di Caloocan, Kota Caloocan tahun 87. She enrolled in piano lesson with Mrs. Corazon Ku. Dia mengambil pelajaran piano dari Ibu Corazon Ku, who is a Suzuki Piano Certified Mentor. Yang adalah seorang mentor piano tersertifikasi ya dari grup Suzuki. Atilani enrolled in some graduate courses at Philippine Normal University. Dan beliau mendaftar beberapa mata kuliah di Philippine Normal University. Under the great late national artist Professor Lucio San Pedro. Di bawah profesor yang juga adalah artis besar nasional bernama Profesor Lucio San Pedro. Her passion for music led her to take advanced lessons in piano. Kesukaannya dan kerinduannya pada musik membawa dia mengambil pelajaran tingkat lanjut ya sehubungan dengan piano. Under the tutelage of Professor Carmencita Arambulo of the University of the Philippines. Di bawah Profesor Carmencita Arambulo ya di Universitas Filipina. Owner of Green Hills Music Studio and the founder of the Philippine Suzuki Association. Pemilik musik studio Green Hills ya dan juga asosiasi Suzuki Filipina. She has accompanied Professor Arambulo as a graduate assistant and training Suzuki teachers in Singapore and Indonesia. Bersama-sama dengan Profesor Arambulo, beliau membantu dan membimbing para guru ya di grup Suzuki, baik di Singapura dan juga di Indonesia. She has advanced her studies in church music at the Asia Baptist Graduate Theological Seminary in Baguio City. Beliau juga belajar musik ya lebih lanjut di Asia Baptist Graduate Theological Seminary ya di kota Baguio. Teacher Lani, as fondly called by her students, Guru Lani biasa dipanggil demikian ya oleh murid-muridnya, is an avid supporter of Shinichi Suzuki, who believes that each child has the innate ability to learn music and play instruments by listening at an early age. Adalah seorang pendukung seorang yang bernama Shinichi Suzuki yang percaya bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar musik dan memainkan instrumen dengan mendengar dari usia sejak dini. She is now a piano certified teacher by the Philippine Suzuki Association and Asia Region Suzuki Association. Dia juga menjadi
guru piano ya yang tersertifikasi ya dari Philippine Suzuki Association dan Asia Region Suzuki Association. She completed her 3-year Master of Arts in Music Education program at the Adventist University of the Philippines as a bursary scholar of the Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church, and she graduated magna cum laude. Dia menyelesaikan gelar master ya di AUP dalam major music dan mendapatkan gelar magna cum laude. She pioneered and became the founding head of the Bachelor of Secondary Education major in music at Northern Luzon Adventist College. Dan menjadi pendiri dari sekolah musik di Northern Luzon Adventist College. Her deep commitment to excellence in music is shown in the education of her 4 children who are very well known for their vocal talents, piano, trumpet, and violin. Komitmennya yang dalam hal kesempurnaan musik terlihat dari apa yang dilakukannya kepada keempat orang anaknya ya. Dalam menyanyi, bermain piano, bermain trompet, dan juga biola. Yeah. She finds time to direct choral groups of both children and young adults of the Adventist University of the Philippines and at Northern Luzon Adventist College. Beliau juga memimpin paduan suara ya di AUP dan di Northern Luzon Adventist College. She is the proprietor of God's Instrument for Tomorrow or Gift Music Studio. Beliau mendirikan studio musik ya bernama God's Instrument for Tomorrow. She's married to Pastor Nestor Siriloma. Beliau menikah dengan pendeta Nestor Siriloma, who is now the current president of NELAC. Saat ini menjadi pimpinan di NELAC. And both of them enjoy serving the Lord in the ministry. Dan mereka berdua melayani Tuhan di dalam bidang musik. By advocating Adventist music in worship and evangelism. Menjadi sebagai penasehat musik Advent dalam kebaktian dan juga di dalam penarikan jiwa. She has served the Adventist Church as a guest speaker and lecturer in relation to Adventist music in different seminars and conferences from local churches, missions, conference, and even non-Adventist forums. Beliau banyak melayani di lingkungan gereja Advent ya, baik itu di gereja-gereja, seminari, pertemuan gereja setempat, mission, uni, conference, dan bahkan juga di forum di luar gereja. Yeah, so I would like to welcome Teacher Lani or Ate Lani to be our speaker for tonight. And let us now give the time and our undivided attention for Ate Lani. Dan saat ini saya ingin juga memberikan selamat datang, ucapan selamat datang kepada Kak Lani atau Guru Lani untuk memberikan kepada kami seminar. Okay, Ate. Thank you so much, Lori, for the kind and very long introduction. Yes, thank you, Ate. I forgot to tell you to keep it short when I sent that one because that's my bio data for everybody who are inviting me. But thank you very much for the kind introduction. Terima kasih banyak atas perkenalannya, agak sedikit panjang, saya lupa untuk minta dipersingkat. I'd like to say thank you also to Sir Andy for interpreting for me tonight. Terima kasih juga buat Saudara Andi yang sudah melakukan terjemahan. I'd like to share to you my PowerPoint screen if that's okay. Saya ingin berbagi dan share PowerPoint saya. Thank you so much.
Like, thank you so much for inviting me. I understand I have an interpreter and I should be stopping from time to time for him to interpret. Is that right? Ya, terima kasih atas pendahuluannya dan saya tahu bahwa saya akan diterjemahkan dan dari waktu ke waktu saya harus berhenti. Yes, Teacher Lani. Okay. Thank you so much for the opportunity to be with you. In behalf of my family, I'd like to say thank you for the invitation, Lori, to be part of your worship tonight. Terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk menjadi bagian daripada kebaktian pada malam hari ini. Saya mewakili keluarga saya juga mengucapkan terima kasih. I was requested to speak about what music can do to your brains tonight. Saya diminta untuk membawakan satu pelajaran bagaimana apa yang dilakukan musik terhadap otak kita pada malam hari ini. I wonder if you wonder what worship would have been if there was not music. Kalau kita mau berandai-andai, apa yang terjadi kepada suatu penyembahan bila mana tidak ada musik di dalamnya? Music is very important, an ingredient in our worship as Seventh-day Adventists. Musik adalah suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu daripada menu yang penting di dalam perbaktian kita. And not only in our worship, music in fact is everywhere. Bukan hanya di dalam kebaktian di gereja, tetapi musik ada di mana saja. So what is it in music that's very important to study in? That's your question tonight. Jadi apa pentingnya musik? Kenapa kita perlu mempelajarinya? Itu mungkin menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini. So let's take a look at it. Mari kita lihat bersama-sama. Let's define what music is. Mari kita definisikan apa itu musik. We always have this popular description that music, we say, is the language of the soul. Ada banyak arti daripada musik. Salah satu yang populer mengatakan bahwa musik adalah bahasa daripada jiwa. So what do you mean by the language of the soul? When you say language, this one means medium of expressing oneself. Jadi apa itu bahasa? Nah, bahasa itu kalau kita mau cari tahu adalah suatu media untuk mengekspresikan sesuatu dari seseorang. And when you say soul, this is referring to man or man's deepest emotion or feeling. Dan kalau kita bicara mengenai jiwa, apa itu jiwa? Jiwa itu adalah manusia atau emosi yang terdalam atau perasaan yang terdalam dari seorang manusia. Do you believe that there are things that words can't express enough, but music alone can? Mungkin apakah Anda percaya bahwa ada hal-hal tertentu yang kata-kata tidak dapat mengekspresikan secara cukup, tetapi musik dapat melakukannya? That is why it's called the language of the soul. Itu sebabnya dikatakan musik adalah bahasa daripada jiwa. In theory, we define music as an organized sound for aesthetic purposes. Di dalam secara teori kita mengatakan bahwa musik itu adalah suatu suara yang terorganisir atau teratur dalam keindahan, dalam tujuan keindahan. And when you say organized, this has pattern, this is systematic, this is orderly, and it has direction. Ketika kita katakan terorganisir atau teratur, maka keteraturan itu harus memiliki suatu pola, memiliki suatu hal yang sistematis, teratur, dan juga ada tujuannya. And when you say aesthetic, this refers to beauty. Dan estetik berarti keindahan atau kecantikan. So not all sound can be music, but music is composed of all sound. Jadi tidak semua suara itu bisa menjadi suatu musik. Tetapi musik itu terdiri dari suara-suara. For example, I go tak, tak, tak. I'm producing a sound, but this cannot be music. But when I produce this sound and I start singing, pa 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 pa, then it becomes music. Tadi pada saat saya bertepuk tangan itu tidak bisa dikatakan musik. Tapi kalau misalkan saya bertepuk tangan lalu saya melakukan suatu suara yang memberikan nada dan lain sebagainya, maka kita bisa katakan itu sebagai musik. That's why music gets in depth of man's soul.
Itu sebabnya musik masuk betul-betul ke dalam hati daripada manusia. So why do we need to study music? Jadi kenapa kita harus belajar tentang musik? Number one, because the Bible mentions the subject music more than 800 times. Yang pertama karena Alkitab menyatakan atau menulis kata musik atau sehubungan dengan musik itu lebih dari 800 kali. So if God is mentioning music more than 800 times in the Bible, it must be very, very important. Jadi kalau ada 800 kali tentang musik yang tertulis di dalam Alkitab, maka musik itu adalah hal yang penting. I had a roommate in AUP before with a very dear boyfriend. Saya masih ingat saya memiliki seorang sahabat sebagai teman sekamar saya di AUP dan dia punya pacar. And this roommate of mine loves his boyfriend so much that she mentions what the boyfriend did for the whole day and all. And in every word, the topic is always the boyfriend. Dan dia sering cerita tentang pacarnya, lalu dari mulai hari itu apa saja yang dia lakukan, dan sering sekali setiap kali kami mengobrol, topiknya adalah pacarnya. I sometimes get tired of listening to her, always mentioning the stories about her boyfriend. Saya kadang-kadang capek dengarnya karena dia selalu cerita tentang pacarnya. Why do you think that she mentions him all the time? Menurut Anda kenapa? Apa sebabnya dia hampir selalu menyebutkan pacarnya? Because probably that boyfriend is very dear to her heart. Karena ya tentu saja mungkin pacarnya adalah seseorang yang sangat berharga di matanya. If the Bible mentions the subject music more than 100 times, it must be very, very important to God. Kalau Alkitab menyebutkan sesuatu mengenai musik sampai lebih dari 800 kali, berarti musik itu penting buat Tuhan. Second reason why we need to study music. Alasan kedua, mengapa kita harus mempelajari musik? Because God himself is musical. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang dipenuhi oleh musik. Because music is part of God's nature and so is true with man. Musik adalah bagian daripada keilahian dan itu juga sangat benar dengan manusia. That is why there is no such thing as a person who cannot sing or is out of pitch. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan bahwa seseorang itu tidak bisa bermusik atau false. Because every man is made according to his image. Karena setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. And if God can sing, you can sing. Dan kalau Tuhan bisa bernyanyi, maka Anda juga bisa bernyanyi. And the third reason why we need to study music. Dan alasan ketiga kenapa kita harus mempelajari musik. Satan himself was once a musical director. He exists more than 6,000 years now. Setan sendiri adalah seseorang yang menjadi direktur musik, ya. Dia telah hidup lebih dari 6.000 tahun saat ini. 6,000 years, imagine that. Bayangkan 6.000 tahun. How many years do you spend in elementary? One, before we spend from grade 1 to 6. That's 6 years in elementary. Coba kalau kita hitung berapa lama kita habiskan waktu di dalam sekolah dasar kita. Mungkin 6 tahun ya, itu 6 tahun bersekolah. Then I spent 4 years in high school. Lalu 4 tahun saya menghabiskan 4 tahun di sekolah menengah atas. 6 plus 4 is 10 years of 6 tambah education. 4 itu sudah 10 tahun di dalam pendidikan. And then I spent another 4 years in my college. Dan 4 tahun saya menghabiskan waktu di kuliah. That makes 14 years of education. Itu menjadi 14 tahun pendidikan. Does that make me good? Apakah ini membuat saya bagus, hebat? Probably yes, probably not. And then you add up to being a master's and then the doctorate, and that makes you 20 years of education accomplisher. Dan setelah itu ambil lagi master, ambil lagi doktoral, dan sudah 20 tahun di dalam pendidikan. And so probably I can say that somehow I know something about music with all this education that I have gained.
Dan mungkin saya bisa katakan saya memiliki pengetahuan sehubungan dengan musik setelah 20 tahun saya belajar. But that is nothing compared to Satan, who was a musical director for 6,000 years now. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Satan yang sudah belajar selama 6.000 tahun. He is very wise. Dia sangat-sangat bijaksana. He knows how to control our minds, being more than 6 years of living and being a director in heaven. Dia punya pengalaman selama 6.000 tahun ya di sorga. So music, is often perverted to serve purposes of evil, and it thus becomes one of the most alluring agencies of, what do you call this one? I cannot read. So Satan can really tempt us because of his expertise in music. Can you go back, Miss? Can I go For back? the quote. How do I go back? Yeah. Ya, musik itu seringkali disalahgunakan untuk tujuan kejahatan dan dengan demikian membuat seseorang itu menjadi bagian atau saluran yang atau agen yang dapat membawa kepada pencobaan. Thank you. Then, hold on. This is one example that Satan can be very, very cunning or tempting us as one music director in heaven. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa setan itu menjadi seseorang yang betul-betul cerdik ya untuk menjatuhkan, membawa orang kepada pencobaan. In Isaiah 14 verse 12 to 14, he says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?" Di dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, "Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Let's read on and tell me if it's who is speaking on this verse. "I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." Dan perhatikan apa yang dia katakan. Dia berbicara mengenai siapa? Dia yang mengatakan, "Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi." The word "I will be like the Most High" is definitely not God's words, but the devil's word. Kata-kata yang mengatakan bahwa aku hendak menyamai yang maha tinggi pasti bukanlah datang dari Tuhan. Ini datang dari setan. Now, try to compare this song here, which is very good in tune, but the words has a similarity on Isaiah that we have read a while ago. This is a very popular song. I write this song by, I think, I forgot by a very popular composer. It says here, "I've been alive forever," and I wrote the very first song. Who's been alive forever? Who's been existing for 6,000 years now? Nah, coba perhatikan lagu ini dan coba bandingkan lagu ini dengan ayat yang tadi kita sudah baca. Lagu ini berjudul "I Write the Song." Saya menulis lagu tersebut. Dan perhatikan dia punya kata-kata dan bagaimana kita bisa bandingkan dengan yang kita sudah baca di dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, "Saya yang telah yang hidup selama-lamanya, saya yang menuliskan lagu yang pertama." Yeah, it says here, "I am music and I write the song." So who was the first choral director that was assigned in heaven? It was Lucifer. Dikatakan di sana bahwa akulah musik dan aku yang menuliskan lagu. Perhatikan siapa yang menjadi musik director pertama kali di sorga, yaitulah Lucifer.
My home lies deep within you. I've got my own place in your soul. Now, when I look out through your eyes, I'm very young again, even though I'm very, very old. Dikatakan di sana, aku telah mendapatkan tempat di dalam jiwamu. Sekarang aku dapat melihat keluar melalui matamu. Aku menjadi muda kembali walaupun aku sebenarnya sudah tua. I'm very young again, even though I'm very old. And I wrote some rock and roll so you can move. Music fills your heart, and that's a real fine place to start. It's for me, it's for you, it's from you, it's for me. It's a worldwide harmony. Aku menuliskan sebuah rock and roll supaya kamu dapat bergerak, dapat berjoget ya. Musik akan memenuhi hatimu dan itu adalah suatu tempat yang terbaik untuk memulai. Ini buat saya, ini buat kamu, ini dari saya, ini dari kamu, ini untuk saya. Ini adalah suatu keharmonisan di dalam dunia yang besar. I thought when I heard this song for the first time, I love it very much because the tune was very good. Saya pada saat saya menemukan lagu ini, saya suka sekali karena musiknya itu bagus. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write a song. The tune was very, very good. Dan melodinya sangat-sangat indah. And who would have thought that these words will be coming from the devil wrapped in a beautiful tone? Dan siapa yang bisa mengira bahwa lagu ini datang dari setan yang dibungkus oleh melodi yang indah. So, the fourth reason why we need to study music is inevitable and powerful today. Hal yang keempat mengapa kita mempelajari musik, karena musik ini tidak bisa dihindari dan sangat-sangat berkuasa pada hari ini. Everywhere we go, there is music. You ride a jeepney, you ride a car, you go to the mall, there is music everywhere. Dan kita tidak bisa menghindari musik. Musik ada di mana-mana. Kita naik angkot, ya, kita naik mobil, kita ada di mall, di semua tempat ada musik. You know why there are music in the malls? Because sometimes, when you hear about music, we become impulsive, especially that of the loud sounds. Kenapa Anda dapat mendengar musik khususnya di mall? Karena pada saat musik diperdengarkan, apalagi dengan suara yang tinggi, maka kita akan menjadi terdorong untuk melakukan sesuatu. Loud, fast beat makes our heart beats faster, and sometimes it affects our decisions. Dan pada saat musik itu keras dan ketukannya itu cukup kuat beatnya, maka itu akan membuat jantung kita berdetak lebih cepat dan membuat kita mengambil keputusan akan sesuatu. Loud drum beats can affect your decision. That's why even though you don't want to buy in a mall, suddenly you are so impulsive, grabbing and shopping for more. Dan pada saat drum itu cukup kuat, maka itu membuat kita yang tadinya mungkin tidak ingin membeli sesuatu menjadi terdorong untuk membeli dan berbelanja lebih banyak. Music is very, very powerful indeed. Musik sangat-sangat berkuasa. The fifth one why we need to study music is music reflects a philosophy. Hal yang kelima kenapa kita perlu mempelajari musik, karena musik itu merefleksikan suatu filosofi. Your kind of music tells what kind of person you are. Ragam musik yang kita miliki, yang kita suka itu sedikit banyak memberitahukan siapa kita. According to Research Times magazine in 1981, menurut suatu penelitian di majalah Times tahun 81, rock music listeners are sort of disorganized, easy-go-lucky persons and are rebellious at heart. Seorang yang suka untuk mendengarkan musik rock itu biasanya adalah orang-orang yang tidak terorganisir dengan baik, orang-orang yang gampang mau apa aja ayo gitu ya, dan seseorang yang suka untuk atau gemar untuk memberontak di dalam hatinya. Yeah, this is not coming from me. And the love song listeners are emotional,
impulsive and romantic people. Dan seorang yang pendengar lagu-lagu tentang cinta itu adalah orang yang emosional ya, impulsif dan juga orang-orang yang romantis. Is it true? Do you think this is defining you? Apakah ini benar? Apakah ini kira-kira Anda bisa lihat sehubungan dengan diri Anda? And the classic listeners are creative, innovative mind, but moody persons. Seorang yang suka mendengarkan musik klasik adalah seorang yang kreatif, yang inovatif, tetapi orang yang mut-mutan. This is not coming from me. This is well already proven in the research magazines. Ini bukan datang dari saya ya, ini dari majalah Times ya yang sehubungan dengan penelitian tersebut. Music is powerful that it can even control our minds. And if our minds are filled with such things, it will reflect even in our behavior. Musik adalah sangat-sangat kuat ya, berkuasa ya, powerful, dan itu dapat mengendalikan pikiran kita. Dan jikalau pikiran kita itu dipenuhi oleh hal-hal demikian, maka itu akan terlihat di dalam sifat kita. So definitely it is very important to study. Jadi penting sekali untuk mempelajarinya. Now, how does music affect our brain waves? Nah, bagaimana musik itu mempengaruhi akan gelombang otak kita? Our brains and bodies actually work by transmission of a very low levels of electrical activity in the brain. Otak kita dan tubuh kita itu sebenarnya bekerja melalui hubungan atau transmisi pergerakan dari kelistrikan ya, aktivitas kelistrikan yang tingkat rendah yang bergerak di otak. This can be measured on special machines called electroencephalographs or EEG for short. Nah, gerakan-gerakan listrik yang rendah ini bisa dihitung atau bisa dilihat dengan mesin yang spesial yang bernama EEG ya. The electrical activity appears as waves on the EEG machine, and this referred to as brain waves. Kelistrikan, aktivitas listrik yang muncul di dalam gelombang di EEG itu dinamakan gelombang otak. Now, the brain waves are broken into 4 distinct groups. Nah, gelombang otak ini itu dibagi menjadi 4 bagian. Number 1 is beta. Yang pertama adalah beta. This is the high level of activity, the normal brainwave for a person who is awake. Ini adalah aktivitas tingkat tinggi yang muncul ya, gelombang otak yang muncul untuk seseorang yang sementara terjaga. So right now we are on beta brainwave. Jadi saat ini kita sementara ada di beta ya, di gelombang beta. This means that our brains are active. Artinya adalah otak kita sementara aktif, bergerak. Now the second one is what we call as alpha. Yang kedua adalah alpha. This is associated with calm and focus state. Ini diasosiasikan dengan keadaan yang sementara tenang dan sementara berfokus kepada sesuatu. The third one is called theta. This is the brainwave of a person in deep sleep and focus state. Yang ketiga ini adalah theta ya. Jadi seorang yang berada ketika otaknya itu berada di dalam keadaan tidur. I hope none of you today is on theta while I'm speaking. Mudah-mudahan tidak ada yang berada di dalam keadaan theta pada saat saya bicara. The fourth stage is the delta wave. Yang keempat adalah gelombang delta. Someone in very deep sleep or in a very advanced state of meditation and relaxation. Seorang yang berada di dalam tidur yang dalam ya, dan atau seorang yang berada di dalam meditasi atau relaksasi yang sangat-sangat tinggi.
Now, what's the purpose of knowing all this? Apa gunanya untuk kita mempelajari semuanya ini? Now, 99.99% of us are always in the beta state most of the time. 99,99% itu daripada kita semua itu selalu lebih banyak berada di dalam keadaan beta, ya. We are interested in being able, conscious, to maintain our minds at the alpha state or the lower whenever we want to. Kita tertarik untuk selalu berada secara sadar untuk menjaga pikiran kita berada di status alfa, ya, atau lebih di bawah daripada itu. Ketika kita Why? inginkan. Kenapa? Because at this states, our concentration and memory are at their optimum. Karena pada saat state alpha ini, maka konsentrasi dan pikiran kita itu, daya ingat kita berada di dalam posisi yang paling tinggi. This means we are more focused when we are on the alpha state. Artinya pada saat kita di dalam status alpha, maka kita sementara sangat fokus. We can have good decisions. Kita bisa mengambil pilihan yang baik. When a man has a relaxed mind, he can think very well. Ketika seseorang berada di dalam keadaan rileks, maka dia bisa berpikir dengan baik. Now, what type of music enables our brain waves to calmness or the alpha state? Jadi tipe musik apa yang bisa membuat otak kita itu berada di dalam keadaan tenang atau di dalam status alfa? The right type of music is what we normally classify as the classical or the new age music. Tipe musik yang benar itu adalah tipe musik yang biasanya kita klasifikasikan sebagai musik klasik atau musik new age. This is an example of a classical music. Ini adalah contoh daripada musik klasik. Another one is? Yang lainnya. These are all example of classical and many more. Dan ini adalah contoh daripada musik klasik dan yang lainnya lagi. What is it in classical music that makes our mind relaxed? Bagaimana musik seperti apa yang membuat pikiran kita itu rileks? It is defined as the 18th and 19th century music as the work of ancient Greece or Rome, a work of enduring excellence. Dan itu didefinisikan sebagai musik di abad ke-18 dan abad ke-19, di mana ini pekerjaan daripada Yunani kuno ataupun Romawi kuno dan menjadi suatu pekerjaan kesempurnaan yang terus-menerus. When you say enduring excellence, this is not an overnight work. Artinya kesempurnaan yang terus dibuat terus-menerus itu bukanlah suatu pekerjaan yang selesai dalam satu hari. This was composed many years of sweat before it was completed. Jadi musik ini dibuat itu bertahun-tahun, ya, dengan kesulitan dan usaha sampai pada akhirnya selesai. It is detailed, it is specific, it is more of organized pattern. Sangat detail, sangat spesifik, dan memiliki pola yang terorganisir dengan baik. The minds of the composer is really working when he had done this. Pikiran daripada seorang komposer itu betul-betul bekerja dengan baik pada saat dia membuat akan musik seperti ini. God is a God of direction and organization. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan tujuan dan penuh dengan keteraturan. The example of God's mastery and work of art is your face. Salah satu contoh daripada kemampuan Allah sehubungan dengan keindahan adalah muka kita, wajah kita. He gave us 2 eyes. Dia memberikan kita 2 mata, 1 nose, 1 hidung, 1 mouth, 1 mulut, 2 ears, 2 telinga,
Can you imagine yourself having two nose, two mouth, and one eye? Apakah Anda bisa bayangkan kalau kita memiliki dua hidung, satu mata, dan dua mulut? That's why I believe that the classical music is God's music. Itu sebabnya saya percaya bahwa musik klasik adalah musik Tuhan. Music composed with deep theory and system. This is classical music. Musik itu dibuat dengan teori yang dalam. All right. Divinity in Your Child and Your Genius in the book, page 70. Sebuah buku Tevaniti, Your Child, Your Genius, halaman 70. He said that the music must not have drums and a tempo that will set your heart racing. Bahwa musik seharusnya tidak memiliki drum ataupun tempo yang membuat yang membuat jantung kita itu berdetak lebih cepat. It must be the type of music that gently lulls you to sleep or puts you in a very calm and relaxed mood. Itu seharusnya suatu tipe musik yang dengan lembut menggiring atau membuat kita itu mudah untuk terlelap dan menempatkan kita di dalam menjadi sangat tenang dan rileks. A relaxed brain leads to a relaxed and calm mind. Sebuah pikiran yang tenang, yang rileks akan memimpin kita untuk lebih rileks dan memiliki pikiran yang lebih tenang. A calm mind in turn leads to enhanced concentration powers and calm personality. Pikiran yang tenang itu membuat dan membimbing pikiran konsentrasi, kekuatan konsentrasi kita menjadi lebih baik dan kepribadian kita menjadi lebih tenang. Enhanced concentration leads to enhanced memory powers and learning abilities. Konsentrasi yang lebih bagus akan membimbing kepada daya ingat yang lebih bagus dan kemampuan belajar dengan lebih cepat. You know, a calm personality, especially in a child, is one that is very easy to play and work with. Bahwa kepribadian yang tenang khususnya di dalam anak-anak adalah membuat anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang mudah untuk diajak bermain dan mudah untuk bekerja sama. This is coming from the book Your Child, Your Genius, page 7 by Tevaniti. Dan ini datang dari kutipan dari buku Your Child, Your Genius, karangan Tevaniti. So, would you believe that your child's personality comes through his environment and surrounding, and one of it is exposing him to good quality music? Dan apakah Anda percaya bahwa anak-anak yang tenang itu pasti datang dari lingkungan yang baik dan tenang? Dan salah satunya adalah dari musik yang bagus, yang baik. In Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, she mentioned that we should train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bahwa tulisan, I think it's in the Bible, ma'am. Yeah. Bahwa didiklah anakmu sesuai dengan bagaimana ia harus melakukannya, maka pada saat dia tua dia tidak akan lari daripada jalur itu. The next leaders in our churches and schools and institutions will be our children in the church. Anak-anak kita akan menjadi tiang-tiang gereja pada suatu saat nanti. Training starts in our home, not in the school. Bahwa pola belajar mereka itu dimulai dari keluarga, bukan dari sekolah. What kind of music are we exposing our children right now? Musik seperti apa yang kita berikan kepada anak-anak kita pada saat ini? Technology today is very high. Children nowadays hold their gadgets every time. Bahwa teknologi saat ini sudah sangat canggih, bahkan anak-anak sudah memegang gadgetnya masing-masing. If we don't hold seriously what our children listen to in our home, the devil is going to work with them much more than we could hold our children.
Kalau kita tidak betul-betul berhati-hati untuk memperhatikan akan apa yang mereka dengar, maka setan yang akan mengambil alih dan memberikan apa yang dia mau berikan kepada anak-anak kita untuk didengarkan. Don't underestimate the devil's mind. Jangan meremehkan pikiran si jahat. And don't underestimate what music can do for us. Dan jangan meremehkan apa yang dapat dilakukan musik kepada kita. Parents, let us start seriously in our homes today. Para orang tua, mari kita betul-betul perhatikan apa yang kita dapat lakukan di rumah tangga kita. The song goes, happy the home when God is there, and love fills every breast, when one their prayer and one their heavenly rest. Bahwa adalah suatu rumah tangga yang bahagia ketika Allah ada di sana. Dan kasih memenuhi setiap hati mereka. Satu di dalam doa mereka dan satu di dalam keseluruhan isi surga. Parents, start singing beautiful songs in your home. Para orang tua, mulailah menyanyi lagu-lagu yang indah di rumah Anda. Sit down in the worship and select good, proper music that your children will remember even when they grow up. Pada saat kita duduk dan berbakti, biarlah kita menyanyi lagu-lagu yang indah supaya itu diingat pada saat mereka tumbuh besar nantinya. Words of song that are coming from the scriptures will be instilled in their mind and imagine what this can do to them even when they grow up. Pada saat kita memperdengarkan musik-musik yang indah kepada mereka saat mereka kecil, maka musik itu akan tetap tinggal di dalam pikiran mereka pada saat mereka tumbuh besar. The last stanza goes, Lord, let us in our homes agree, this blessed peace to gain. Unite our hearts in love to thee, and love to all will reign. Tuhan, biarlah di dalam kami dan di dalam rumah tangga kami ada kedamaian yang Tuhan berkati yang dapat kami dapatkan untuk menyatukan akan hati kami di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain akan menjadi bagian kami. Grab your children, though they are small, young, and when they have families, the love for them should always be there. Maka pada saat mereka tumbuh besar, apalagi mereka pada saat sudah berkeluarga, maka kasih itu akan tinggal di keluarga mereka juga. And if love is there, everything that we do will be in accordance to God's will. Dan pada saat kasih Tuhan sudah ada menjadi bagian kita, maka apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. That includes our music at home. Nah, itu juga termasuk musik kita di rumah. God bless everyone. Tuhan memberkati semua. Amen. Amin, amin. Thank you. God bless. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk materi yang telah dibawakan dan telah kita ikuti bersama. Tentunya kita merasa sangat diberkati. Sekarang tiba di sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan di kolom komentar, di kolom chat. Mungkin Sir Andi boleh lihat dan ditranslatekan secara langsung. Tapi untuk saat ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Jikapun ingin bertanya menggunakan bahasa Indonesia, nanti akan diterjemahkan oleh Sir Andi. Apakah ada? Jadi ini pertanyaan live dulu ya, baru yang dari... Iya, kita izinkan pertanyaan live dulu, kemudian pertanyaan yang masuk di kolom chat. Jika belum ada, mungkin kita baca dulu pertanyaan dari kolom chat. Oke, ini ada dari keluarga Alex Welly. Pertanyaannya adalah, apakah semua jenis musik bisa dimainkan di gereja? Karena musik adalah bahasa jiwa. So, Teacher Lani, the question from Alex Welly family is it all kind of music can be played in church,
because the music is the language of the soul. Ini mau langsung dijawab dulu ya, moderator. Iya, langsung dijawab aja. Pertanyaan langsung dijawab. Oke. Definitely no. God has always prescribed what music can be played in the church, and it's found in the Bible. Tidak demikian, jawabannya tidak, karena Tuhan sudah menunjukkan musik-musik yang baik yang dapat dinyanyikan di dalam kebaktian, dan itu terdapat di dalam di Alkitab. You can find it at Colossians 3:16. He only mentions 3 kinds of songs that we can use in our worship. Ada terdapat di dalam Kolose 3 ayat 16, hanya ada 3 musik yang bisa dipakai di dalam kebaktian. He mentions, I think, psalm. This is psalm, gospel songs. If you can go to the and hymns. It mentions there, grow in wisdom in our music, using and singing in psalm, in hymn, and in gospel songs. These are the 3 definite songs that was mentioned in the Bible that we can use in our worship. When you say psalm, or maybe you can just interpret that for me yet first. Oke. Jadi kalau dari dalam itu ada tiga bentuk musik yang bisa dinyanyikan. Yang pertama nyanyian Mazmur, lalu hymn, dan juga gospel songs ya. Yeah. When you say psalm, these are songs with words that are coming from the scriptures. Psalm itu atau Mazmur itu adalah lagu yang dinyanyikan yang ayatnya itu datang dari Alkitab. Our Father in heaven, hallowed be thy name. That's a psalm. Itu adalah contoh daripada psalm ya. Seek ye first the kingdom of God. This is found in the Bible that was put into song. It's a psalm. Carilah dahulu kerajaan Allah yang dimasukkan di dalam sebuah lagu, itu jadi sebuah lagu yang berisi psalm ya. When you say hymns, Pada saat kita katakan hymn, these are the traditional songs that were composed by our ancestors from their experiences. maka ini adalah musik yang dibuat atau yang dituliskan, diciptakan oleh para pendahulu kita melalui pengalaman mereka. And these are composed with meter and proper measurement. Dan ini dibuat dan dituliskan, diciptakan dengan pemikiran yang baik dan aturan yang benar. For example, what a Contohnya. friend we have in Jesus has 8 syllables. Contohnya, what a friend we have in Jesus ya, itu ada 8 suku kata. All our sins and griefs to bear. Ya itu 7 syllables. ada 7 suku kata. What a privilege to carry. 8 syllables. Lalu selanjutnya ada 8 suku kata. Everything to God in prayer. Dan selanjutnya 7 suku kata. 8787 meter. These are Ya. all hymns. Jadi 7878 itu adalah hymn. And the gospel songs are those that are coming from the composers from their own experiences that are written from the heart. Dan lagu-lagu gospel itu adalah lagu-lagu yang dituliskan oleh penulis lagu yang keluar dari hati mereka. The Lord mentions these 3 in a very orderly manner. Tuhan menunjukkan 3 hal ini dari urutannya ya, dengan He urutannya mentioned masing-masing. He mentioned the psalm first, Yang pertama yang disebutkan adalah Mazmur lebih dahulu. which is the lyrics and the message of the song that is very, very important. Ya, artinya adalah liriknya dan pesan yang dikirimkan itu sangat penting. And the hymns are the way it is done with the melody. Dan hymn itu sehubungan dengan melodi. And the last is the emotions, which is the gospel songs. Dan yang terakhir adalah bicara mengenai emosi ya. Itu adalah lagu-lagu gospel. That means our emotion should not overpower our thinking. That is the message is very most important. Artinya adalah bahwa pesan dan lirik yang disampaikan itu tidak boleh
dikalahkan oleh emosi yang keluar dari lagu tersebut. I have one elaborate lecture on this more, and we can tackle that sometime. Saya punya satu sesi untuk bicara mengenai ini, mungkin kita bisa bicarakan lain waktu. Thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Oh, oke. Boleh, mohon izin. Pertanyaan saya hanya dua. Yang pertama, bagaimana mengenai musik gereja, tetapi jenis musiknya kandungannya seperti country dan blues. Lalu yang kedua, apakah alat musik drum boleh di dalam gereja masih pada hari ke-7? Demikian, makasih. Okay, so the question from Pak Gerson Solang, the first one is it okay for the music of the church music, but using the style of a blues or country? The second one is it okay to use drums in church? Is it okay for us to sing the lyrics of the song, right? And with the worldly tune, right? Is that right? Jadi mungkin pertanyaannya mungkin kalau bisa dikatakan dengan bahasa yang lain adalah apakah bisa menyanyikan lagu gereja tetapi dengan gaya dunia? In the Bible it says that the sacred and the profane couldn't go together. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa sesuatu yang rohani dan sesuatu yang duniawi tidak dapat berjalan bersama-sama. When the words are sacred, the music should go with the sacred tune too. Jadi ketika liriknya adalah kudus, sehubungan dengan kerohanian, liriknya adalah rohani, maka musiknya atau gayanya pun harus ikut. The Bible says the light and the darkness cannot go together. Alkitab katakan bahwa terang dan gelap tidak dapat berjalan bersamaan. There is no such thing as gray color to the Lord. It is only black and white. Tidak ada abu-abu di mata Tuhan, hanya ada hitam dan putih. For example, I'll give you one particular practical tune. I can sing "Seek Ye First," but in a worldly tune. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. How do you like that one? Jadi saya bisa saja menyanyikan lagu Sion ya, tapi di dalam gaya duniawi. Tapi mungkin apakah Anda suka? Definitely, it cannot really go together. Jadi tidak dapat berjalan bersamaan. One guide, if to know whether you are singing it right or you're choosing a good song. Salah satu tuntunan apakah kita memilih lagu yang baik atau melodi yang baik? Think of God's character. Pikirkan mengenai hubungan dengan karakter Allah. Is God a God of rock and roll or a God of calmness and proper thinking? Apakah Allah kita adalah Allah yang maksudnya berrock and roll atau Allah yang memiliki pemikiran yang teratur? And regarding the second question, whether we can use drums in the church? Dan sehubungan dengan pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa gunakan drum di gereja? The drums are not sinful. Drum ini tidak berdosa. How we use them makes it sinful. Bagaimana kita menggunakannya yang membuat berdosa? There are certain drums that we can use in the church. It's called timpani. Ada beberapa drum yang bisa kita gunakan di gereja. Salah satu namanya adalah timpani. We play the timpani with pitches. Kita menggunakan timpani dengan sorry, ma'am. With pitches. The drums have pitches, so it can go do. It has pitches. Ada notnya ya, jadi bisa mengikuti akan not.
And those drums are not played all throughout the song. They're just used as accents to the beat. Dan drums itu tidak digunakan di sepanjang lagu, tetapi hanya untuk sebagai tanda ketukan. Remember what I told you a while ago, that the lyrics of the song is what is most important for God. Tadi saya sudah katakan bahwa lirik atau pesan yang dibawa di dalam lagu itu yang lebih penting kepada Tuhan. The accompaniment should not overpower the message of the song. Jadi musik yang membawa lirik tersebut tidak boleh melebihi daripada liriknya. If the drums are distracting the message of the song, kalau drum itu mengganggu akan jalannya pesan untuk bisa didengar, then you're not giving importance to God's message. Maka kita sementara tidak memperhatikan atau tidak menganggap akan pesan yang dibawakan. I'll give you an example again. I can sing, Saya "To bisa- God be the glory, great who He has done." This is a drum beat. But if I go, "To God be the glory," yeah, where's the message of the song anymore? And Jadi ada our dua- emotions is what? Our emotions overpower our thinking already. Dan tadi ada dua contoh ya. Yang pertama ketika drumsnya itu mengikuti akan lirik, dan yang kedua justru menimpa akan liriknya dan membuat jantung kita mengikuti akan beatnya. I hope that every time we sing a song, Saya harap pada saat kita menyanyi akan sebuah lagu, we think what God pleases. kita berpikir yang apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan, And not what pleases us. dan bukan apa yang menyenangkan hati kita sendiri. Thank you. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya atau ada dari live? Oh, di chat ya. Pertanyaan yang chat dari ini tidak ada namanya. Pertanyaan, apakah budaya bisa menjadi izin untuk memainkan musik yang tidak sesuai untuk dinyanyikan di dalam jam kebaktian? Saya pernah lihat di salah satu negara musiknya benar-benar keras dan heboh. Padahal itu dalam jam kebaktian. Atau ada juga gereja yang mengizinkan adanya band di jam kebaktian agar menarik perhatian orang-orang muda di kota-kota besar. Apakah bisa demikian? So the question is, Teacher Lani, is the background of the people, let's say our culture, can be permit to be used as a music in the worship hour. It means that like for example, maybe if I'm coming from the certain ethnic, and this is the music that we are having from our child, can it be put into the worship hour? I've once saw in in one country that the music is very loud and very loud, but even though it is still in the worship hour. And also one of the church allowed a band in the worship hours in order to attract more young people in the big cities. Yeah. Is it okay? It is not our work to attract people or to convince people to come in our church. Remember this, pastors, if you are listening to me today, most of the pastors think that it is our work to convert souls in our church. Jadi bukanlah pekerjaan kita untuk menarik hati orang-orang untuk datang kepada gereja. Bila mana ada pendeta yang boleh mendengarkan saya, maka seringkali kita berpikir bahwa kita punya pekerjaan untuk menarik mereka, tetapi itu bukanlah pekerjaan kita. This is one reason why many pastors have lowered their standard in music and have joined the young people's
love for music in the world today in the secular, it's coming in the church today because they are afraid that the young people will not be inside the church. Banyak pendeta yang takut dan akhirnya menurunkan standar mereka dalam hal musik dan memainkan musik-musik dunia di dalam gereja untuk demi menarik perhatian mereka agar supaya mereka tetap berada di gereja dan tidak pergi dari gereja. The work of converting souls is the work of the Holy Spirit. Bahwa kuasa untuk mengubahkan hati itu adalah kuasa daripada Roh Kudus. Anybody, any leader or pastor should work with the Holy Spirit more than doing their own plans in the church. Bahwa para pendeta haruslah bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus dan tidak bekerja sendirian untuk menarik jiwa datang di dalam gereja. If we seek God first, He will direct us to the proper music that we could feed our church members. Jikalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Dia akan menunjukkan jalan bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yeah, that's it. The culture, when it is offending the church services and offending God's nature, should stop and be put to an end. Untuk budaya, kalau memang itu bertentangan dengan musik gereja, maka seharusnya kita tinggalkan. The Bible says, my ways are not your ways. Alkitab katakan bahwa jalanku bukanlah jalanmu. We are not to pull down God in our culture. Kita tidak boleh menarik Tuhan ke bawah ke dalam latar belakang budaya kita. But we should be adjusting our culture to what God wants us to do. Tetapi kita harus merubah akan budaya kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. In the Bible, it also says that no matter how good it is that we want, it becomes a tinkling cymbals if it doesn't please God. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa bila mana kita dapat melakukan apa saja, tetapi itu akan menjadi suatu bunyi yang tidak beraturan bila mana itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. It is very important for us as Christians to know God's will. Penting buat kita sebagai orang Kristen untuk mengetahui kehendak Tuhan. We should not be looking at people, but we should be standing right and courageously on what God wants us to do. Kita tidak boleh melihat dan memandang kepada pendapat orang, tetapi kita harus berdiri teguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Thank you. I cannot see you anymore. How come? Can you still see me? Yes, ma'am. We can still see you. Oh, what do I do? Do I try to do the escape here? I can see you guys. Dawn, I can't see them anymore. No, it's still running, anak. Yeah. Okay, you can just keep on talking. I can still hear you, but I cannot see you anymore. Oh, oke. Beliau bisa dengar tapi tidak bisa lihat. Oke. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah di dalam bahasa Inggris. It is a long time debate about music. How about CCM, contemporary Christian music, in Adventist Church? How is your perspective? Second, our SDA hymnal is an old music that need to be rewritten to be relevant today. What is your comment? Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana dengan contemporary Christian music di dalam gereja Advent? Bagaimana pandangan Teacher Lani? Dan yang kedua adalah bagaimana sehubungan dengan lagu Sion kita yang sudah lama musik-musik lama, apakah perlu ditulis ulang supaya bisa relevan pada waktu saat ini? The contemporary Christian music is not our own music. Contemporary Christian music atau CCM ini bukanlah musik kita. These are songs that are coming from different kinds of sects and religion. Ini adalah datang dari berbagai macam agama dan juga sekte.
From the word alone, contemporary is secular Christian music. Dari kata-katanya sendiri, contemporary itu artinya adalah sekuler ya, musik Yeah. sekuler. It is adopted from the worldly tune that the trend of the world is doing. Ini diadopsi dari musik melodi-melodi dunia, dibawa ke dalam musik gereja. The hymns, though they are old, are very, very meaningful. Sementara kalau kita melihat himnal, maka walaupun sudah tua, tetapi berarti sangat dalam. Artinya punya arti yang sangat dalam. And it speaks of our belief as Seventh-day Adventist. Dan berbicara mengenai keyakinan dan kepercayaan kita sebagai seorang Masih Advent hari ke-7. When we sing, we just don't please ourselves and our emotions. Pada saat kita menyanyi, kita tidak hanya ingin menyenangkan akan hati dan emosi kita. When we sing, we become witnesses of who we are as Seventh-day Adventists. Pada saat kita bernyanyi, kita sebenarnya menjadi saksi akan siapakah kita sebagai seorang Masih Advent hari ke-7. That is why it's very important to really understand the words of the songs before you sing a tune. Itu sebabnya penting buat kita untuk mengerti akan apa lagu tersebut sebelum kita menyanyikannya. I'll give you an example, just like the Holy, Holy response. Saya ingin memberikan contoh seperti respon kita terhadap dengan ya lagu suci suci suci. It speaks of our belief on the three gods or the Trinity. Itu adalah kepercayaan kita bahwa kita memiliki ketritunggalan Allah. I'll give you an example of contemporary Christian music, but it's very good in music or in tune. Salah satu contoh dari CCM ya, Contemporary Christian Music. My spirit will go up in heaven when I die. Jadi ini secara melodi indah ya, tapi liriknya mengatakan bahwa roh saya akan terbang ke surga pada saat saya meninggal. Oh yes, my spirit will go up in heaven when I die. Ya, diulang kembali bahwa roh saya akan terbang ke surga pada saat saya meninggal. It has a very good tune, but does the message speak of our belief? Musiknya itu indah, tapi apakah kata-katanya, liriknya mengungkapkan akan iman kita? That's the importance of the lyrics or the words in our songs. Ini adalah pentingnya akan lirik di dalam lagu kita. We carry the message of God. Kita sementara membawa pesan dari Tuhan. We don't just sing just to make us relax or make us feel good. Jadi jangan hanya menyanyi untuk membuat kita rileks atau merasa lebih baik. We witness for God in our songs. Kita sementara bersaksi akan Tuhan pada saat kita bernyanyi. Thank you. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah dari, ini direct message ke moderator. Apakah anak yang hiperaktif dapat ditenangkan dengan musik yang tepat? Atau bolehkan musik mengubah temperamen anak? Karena sampai saat ini saya masih belum bisa menangani anak saya yang hiperaktif. Bahkan diberikan handphone pun dia tidak bisa tenang. So this is about the child that hyperactive. Can it be calm with a proper music? Can the music change the temperament of the child? Because up until now I cannot handle my child that is hyperactive. Even though I gave him a phone, he could not be calm. Actually, giving him a phone might not be a very good idea. Sesungguhnya memberikan dia handphone justru bukanlah ide yang bagus. And with the question that can music change the temperament of a child? Definitely yes. Dan pertanyaan apakah musik boleh mengubah temperamen anak? Jawabannya adalah tentu saja bisa. In the Suzuki International method where I belong, di dalam Suzuki Internasional, metode Suzuki Internasional di mana saya ada di sana,
we encourage as early as 3 years old to be in music lessons. Saya memberikan dorongan untuk anak-anak untuk belajar musik dari umur 3 tahun. Because music can calm the minds of the children and can make them focus. Karena musik bisa menenangkan hati atau anak-anak dan membuat mereka lebih fokus. It is not an overnight work though. Bukan suatu pekerjaan yang mudah yang dapat selesai dalam semalam. I have many autistic students that have improved. Saya punya banyak murid yang autis yang bertumbuh dan memperlihatkan perkembangan yang baik. And there were so many hyperactive students in my class that are very behaved now. Dan ada banyak anak-anak yang hiperaktif di kelas saya yang sudah menjadi lebih tenang saat ini. Because music can heal the soul. Karena musik dapat menyembuhkan jiwa. We just have to find the right kind of music to expose the children. Kita hanya perlu menemukan musik yang tepat untuk kita berikan kepada anak-anak kita. And classical music lessons can really help a child behave. Dan musik klasik bisa membuat anak-anak itu ya menjadi anak-anak yang lebih tenang. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya dari Saudara Victor. Selamat Sabat, apakah ada yang menjadi standar dasar untuk menjadi pelayan musik di gereja kita seperti pianis atau organis? Question is there any standard, basic standard, how a person can be a pianist or organist in the church? Yes, there is a standard in the General Conference that was, I think that was made in 1900s. Companies should definitely be only an assistant to the chorister or the one singing. They should not overpower the one singing. Jadi ada beberapa guidance atau ya batasan-batasan yang diberikan di dalam General Conference. Mungkin sudah ditulis cukup lama, dituliskan bahwa pianis itu adalah pengiring ya. Jadi tidak boleh melebihi dari yang nyanyi atau dari yang chorister di depan. Ya, jadi dia harus mengikuti dari chorister di depan. We can always check the General Conference for the music standard. It's always there. Kita boleh cek akan tuntunan guidelines dari General Conference hubungan dengan musik gereja. General Conference of the Seventh-day Adventist Church. General Conference dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 tentunya. And then type music guidelines. Lalu ketik musik guidelines ya, tuntunan musik. Jadi mungkin kita bisa temukan di sana. It is all there. The definition for singing, for singers, for accompanies, and all. Di sana ada definisi masing-masing untuk berbagai peran ya sehubungan dengan musik. Oke, selanjutnya dari Saudara Mulyadi, apakah dampak terhadap perkembangan kepribadian jika anak-anak terpapar terus-menerus dengan musik dangdut yang begitu masif diputar di kampung-kampung, perkotaan dan pelosok desa di Pulau Jawa? Gelombang otak jenis apa yang dipicu oleh musik dangdut ini? So Teacher Lani, in Indonesia, we have our cultural music called dangdut. If you maybe know. No, I don't. No, you don't know, yeah. Okay, so the question is that if a kids gets over and over exposed to this kind of music, there is very massive being heard in the village, yeah, and also in the city, all over the country. So, what kind of problem that is
in the brain if Well, if for it gets overexposed for this kind of music. Dangdut well, maybe. What kind of- first of all, I don't know what dangdut is. I don't know how to answer this question right now because I am not acquainted with the culture of the Indonesia which is called the dangdut. But I can speak generally from science and also our study that if a certain environment is introduced to children, especially from the ages from the birth up to 8 years old, definitely this child will carry over that nature of music wherever he goes. That's why it's very, very important for children from this age. This is very crucial age from birth to 8 years old to be really exposed to the quality kind of music that you want your children to acquire and to treasure even when they grow up. Jadi musik yang diperdengarkan kepada seorang anak dari mulai dia kecil sampai maksimal umur 8 tahun itu akan terbawa ya dan tertanam cukup dalam di dalam pikirannya dan itu akan menjadi bagian daripada dirinya pada saat dia tumbuh besar berikutnya dan tentu saja itu akan mempengaruhi daripada cara berpikir dan karakternya. Ya, sayang sekali Teacher Lani tidak terlalu familiar dengan musik dangdut ya, tapi tentu saja sangat berpengaruh. The brain of the child on the early ages is like a sponge. Otak daripada anak-anak di umur-umur awal itu sama seperti sponge. It absorbs anything that it hears. Menyerap semua hal yang dia dengarkan. And the most sensitive sense that a child could have, and even before we die, is the hearing. Dan hal yang sangat sensitif yang ada pada manusia, bahkan sampai menjelang dekat kepada kematian, itu adalah dari telinga. So when they are exposed to the wrong kind of music, this also goes to their brain. Maka bila mana dia terekspos dengan musik yang salah, itu pun akan masuk ke dalam otaknya. Because the absorption is very, very, what do you call that, thick for the young child. Karena pikiran daripada anak-anak itu sangat-sangat dapat diganggu atau dipengaruhi. Thank you. Oke, berikutnya selamat sahabat dan selamat malam. Saya ingin bertanya bila drum tidak baik, bagaimana dengan instrumen atau -1 yang digunakan untuk menyanyi? Contohnya lagu Jerusalem, John Saw the City. I think this is the same question with before. Drum is not a sin, but the drum itself is depends on the song. Jadi Yes, sir. the user. So, Teacher Lani, do you want to? Maybe you can answer that for me, Sir Alvin. What is that question? The question is that if the drum was not good, how about the other instrument like a -1 used to sing? For example, is the songs of Jerusalem, John Saw the City. Yeah, it's the same question as the -1 is not sinful, okay? It's how we use it that makes it sinful. If the -1 overpowers the one singing, or by the way, in the General Conference guidelines, they somehow do not encourage -1 because sometimes the -1 really, most of the time, it overpowers the singer. Sometimes the singer depends upon the intensity of the -1. Ya, jadi dari guidelines General Conference guidelines bahwa -1 itu tidak boleh melebihi atau menutupi akan si penyanyi atau lirik yang dibawakan. Tapi secara garis besar sama seperti drum tadi bahwa -1 tidaklah salah, tetapi cara menggunakan -1 yang bisa salah. Dan sebenarnya -1 sendiri tidak dianjurkan untuk digunakan di dalam General Conference karena ya itu tadi seringkali menutupi akan si penyanyi atau lirik itu sendiri.
The most powerful songs that touches the souls are sung in a cappella. Lagu yang lebih yang powerful, yang bisa menyentuh hati orang justru banyak dinyanyikan secara a cappella atau tanpa musik. Jesus sang in his own voice alone. Yesus menyanyi hanya dengan suaranya sendiri saja. And Ellen G. White encourages us to sing with our voices. Jadi dianjurkan untuk kita bernyanyi ya hanya dengan suara kita saja. But if we have to sing with accompaniment, this should be handled skillfully. Tetapi jikalau kita perlu diiringi oleh musik, maka harus diiringi dengan baik. That means you have to practice and you have to learn how to handle the piano, the violin, all of the accompaniment so that you will not overpower the message of the song. Jadi kita perlu belajar ya bagaimana menggunakan piano, biola dan lain sebagainya supaya kita tidak menutupi akan lirik daripada lagu tersebut. Much more with the drums that are very loud. Apalagi sehubungan dengan drum ya yang sangat keras biasanya dinyanyikan. Okay, thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini sehubungan dengan bagaimana menjelas dari saudara atau saudari Merli. Bagaimana menjelaskan jika ada orang yang bertanya sehubungan dengan Mazmur 150 ayat 4. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, karena sebagian negara juga mereka menyanyi sambil bergoyang. So the question is that how about if people ask regarding on the Psalm 150 verse 4, praise him with the timbrel and dance, praise him with the string instrument and organs, meaning that a lot of country that when they sing they also dancing. The dance there, I don't know. I cannot answer right now. I really don't know what kind of dance it is. Only probably experts in theology can define what kind of dance that they have used there. Saya tidak bisa menjawab sehubungan dengan tari-tarian ya, karena saya bukan di expertnya. Mungkin ada orang lain yang bisa menjawab. But I will go back to the standard of looking at God's nature. Jadi mungkin standar yang awal kita bisa lihat bagaimana melihat akan sifat Tuhan. If you think that God dances, there's no problem with that. Jikalau Anda berpikir bahwa Tuhan menari-nari, maka mungkin tidak ada salahnya dengan hal itu. That's why I always go back to this principle of knowing God deeply. Itu sebabnya mungkin saya ingin kembali kepada prinsip utamanya, apakah kita mengenal Tuhan dengan dalam. The people in the Bible are not perfect. Orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu bukanlah orang-orang yang sempurna. David was not perfect, but it was written in the Bible too. Alkitab menyatakan bahwa Daud tidaklah sempurna, tapi dia tertulis di dalam Alkitab. And many more prophets that have seen too. Dan ada banyak lagi nabi-nabi juga yang tidak sempurna. So both righteousness and evil are still found in the Bible. Jadi ada banyak orang-orang benar dan juga orang-orang yang tidak benar yang ditulis di dalam Alkitab. That is why it's very important to have a close relationship with God in every decision that we make. Itu sebabnya penting sekali buat kita memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan untuk segala keputusan yang kita buat. That's all. Ya, itu saja. Oke, pertanyaan berikutnya dari saudara Nolasco. Ada anggota yang ketika ada latihan musik, mereka tidak mau latihan, padahal punya suara yang bagus, tapi mereka katakan tidak perlu menyanyi keluar mulut. Cukup dalam hati saja sudah memuji Tuhan.
Pertanyaan, apakah umat harus menyanyi keluar dari mulut atau biar cuma dalam hati saja seperti mereka ini? Thank you. So the question is that sometimes in the church there is a music practice, and some of them that have a good voice doesn't want to join the practice, and they said that there is no need to sing out loud, just enough to sing inside the heart to praise God. So the question is that, is singing have to sing it loud from our mouth, or can be inside our heart only? There is a specific way of singing that Ellen G. White mentioned in the Spirit of Prophecy, and this is singing like that of birds lulling and putting you also into relaxed mood. So it is, the good singing doesn't depend upon loud singing. Jadi menyanyi itu tidak bergantung kepada meaning that when they sing, should we can hear it using our mouth, or can be just inside our heart. So some says that no need to sing, just singing inside in our heart, singing inside in our head. No need to voice out. No need to practice. No need to voice out. No need to sing it loud. You just sing it by heart. Yes. Well, yeah, subdued. Ellen White mentioned about subdued singing. This means you're, singing by heart is very general. What kind of singing by heart? I can sing by heart with this kind. Praise the Lord, praise the Lord. That's by heart. And this one is also by heart. Praise the Lord. So it's really hard to define singing by heart without the kind of standard that we believe as Christians should be practiced inside the church. Oh, yeah. Maybe it means that no need to sing lah. Instead, you can sing in your heart. You are the only one. Yeah, no voice. No voice. No voice. So I'm singing in my heart only. Well, it's very impossible not to be able to talk about God when you love God and have received something from Him, right? It also is the same in music. It's very hard not to sing and participate in singing when you have received God's blessing. And in fact, in some, the Lord is encouraging us to sing. Why? Because He knows that it's going to be good for our soul and for the hearers. So if you sing by heart, there are also occasions that you don't really need to sing, all right? And we cannot question about that. But the thing is, if we are filled with happiness of all the blessing, it is just impossible to really not sing. Ya, jadi jawabannya adalah ada waktunya kita tidak perlu bernyanyi dan bernyanyi dalam hati. Ada waktunya juga untuk kita bernyanyi pada saat kita sementara terberkati dan kita mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Kita perlu bernyanyi, ya bernyanyilah. Oke, selanjutnya. Bolehkah kita merubah nada dasar tune yang sudah tertera di SDA Church Hymnal kita saat kebaktian? Pertanyaannya. So the question is, can we change the tune that was already in the church hymnal when we in the worship hour? Would it change the music of what is in the church hymnal? Yeah, changing the tune. Yeah, changing the music. Well, actually, it is kind of a respect for the composer to use the tune that he made or composed for the church. But if we want to change it legally, we have to ask permission from the composer
or the one who made it in respect to that one. But yes, there are some occasions in the churches that for the sake of a certain event, no, we can change it as long as it is still in the pattern of worship, as long as it doesn't offend our congregation and our belief. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama adalah sehubungan dengan legalitas, maka bila mana kita mau merubah, maka kita perlu meminta persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kebaktian terkadang dapat dilakukan perubahan-perubahan di dalam lagu selama itu masih berada di dalam koridor yang tepat sesuai dengan guidelines yang tadi sudah dikatakan. Oke, oh tadi sudah terakhir ya, jadi kita stop saja atau ya, oke. Jadi demikian ya. I think that's all for today. Thank you. So, yeah, Ma'am Lani, you can give a closing statement. I am so overwhelmed how your church is very, very much interested with the topic. Lori didn't mention to me that I'm going to have answer and question portion, and I am really very proud of your church, of your interest in the right kind of music. Thank you so much for giving me this opportunity to be part of your worship. I hope you were blessed by the message, and I hope that you will continue to pray for our leaders, especially and our music directors in the churches, so that they could really abide faithfully and seriously in the standard of our music in our churches, because it's very, very important in our worship. Thank you so much. Ya, jadi terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih karena saya boleh diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya tidak menyadari bahwa sambutannya begitu antusias, ada banyak orang yang bertanya, banyak yang betul-betul interest dengan subjek yang dibawakan, dan kami juga meminta agar kita semua boleh turut mendoakan para pimpinan-pimpinan gereja sehubungan di dalam musik, agar supaya mereka boleh melakukan yang terbaik sehubungan dengan musik di dalam gereja. Dan Tuhan berkati. Thank you. Ate Lani, before closing, I would like to say from the bottom of my heart, thank you so much to Teacher Lani for taking the time presenting to us with this topic. And we would like to ask maybe for those who are thankful to raise their hand or to say thank you. Maybe you can open your mic and say thank you to Teacher Lani. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Thank you so much. Maraming You're most salamat welcome. po. Walang anuman Thank you, po. ate. Thank you, Teacher Lani. You're most welcome po. Praise God. Yes, and maybe we can ask Teacher Lani to have a second session again with us, because we are also enthusiastic about this topic, about music, and
We need to have another session next time. I am so surprised how the church really reacted to all of this question, and they're very, very good questions. Thank you so much for Yes. giving me the opportunity to be here. You're welcome. Okay, I'll give the time back to our MC, Pastor David Romalag. That's me, right? Okay. Shall we all bow our heads for a word of prayer? Father in heaven, we would like to thank you for this blessed Sabbath that you have given to us. Thank you for the opportunity to study one of the most important gifts that you have provided for man, the gift of music. Thank you, dear Lord, that these members of this church are very eager to learn more and to do your will when it comes to the church worship and their music at home. Bless the parents, bless the leaders of this church, the Indonesian church, so that we may be able to abide, dear Lord, in what is pleasing for thee and not pleasing to ourselves. We think not your way, dear Lord. Help us to be able to be guided by your love and your concern and guide for your children, so that we may be ready when you shall come and we shall sing in heaven the songs that you want us to sing. For this we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. You're most welcome. Thank you, and God bless everyone. God Bless. Terima kasih Thank you sudah semua. gabung. Thank you. Yeah. Thank you, Sir You're Andy. welcome. Thank you, Teacher Lani. Thank you, God Andy. Thank bless. you, Good, Teacher good Lani. night. Thank you, Po. You're welcome. Good Thank you, night, Sir everyone. Andy. Lori, thank you. Brother Andy, thank you. Happy Sabbath, thank you. Happy Sabbath. Sahabat. God bless, Ate. Thank you, Andy. Thanks all. Thank you, Mem Lani dan semua admin. Boleh mohon rekamannya kalau ada, karena hanya bisa ikut sebentar tadi. Kalau boleh lanjut lagi nanti. Ya, boleh ada lanjutannya. Sayang tadi saya hanya bisa ikut sebentar. Kalau ada rekamannya, terima kasih. Halo? Ya. Oh, boleh ya. Ya, udah masuk, udah tergabung di situ. Terima kasih banyak. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Ya, terima kasih. Yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa
sebelum segala abad dan sekarang dan